Itu ustadz ataupun di YouTube atau di mana itu pernah saya dengar. Intinya begini, seperti surga juga kan kalau nggak salah itu ada 7, neraka ada 6 kalau nggak salah. Nah, kalau yang surga ini kan ya ada macam-macam tuh, ada yang namanya kan macam-macam, ada Firdaus dan sebagainya. Itu kan yang masuk di situ ada karena ada keunggulan atau kelebihannya, misalnya dia ikhlas atau dia mungkin pejuang ataupun mungkin mati syahid dan sebagainya. Nah, sama juga yang neraka juga kan banyak tuh. Ya, kalau kita yang tidak mengerjakan salat, kemudian puasa, kemudian kita mengerjakan yang dosa-dosa besar, itu kan biasanya kena di neraka mungkin yang nomor 5 kalau nggak salah. Kalau nomor 6 ini kan yang paling ada yang paling parah itu adalah orang yang keluar masuk Islam. Nah, sebentar nanti masuk Kristen, sebentar masuk Islam, kayak bolak-balik gitu loh. Nah, itu yang paling parah munafiknya, itu yang saya tahu cerita-cerita ataupun kupasan-kupasan hadis. Nah, jadi yang saya tanyakan tadi begini, mungkin bagaimana anak yang mungkin orang tuanya dulu beda agama, ada yang Islam, ada yang karena dulu kan mungkin bisa menikah karena ada catatan sipil, Mas Moko. Nah, catatan sipil dulu. Kalau sekarang kan mungkin nggak bisa, harus keluar negeri atau kemana. Tapi ada juga yang orang tuh pura-pura. Misalnya kita Muslim, dia pura-pura dulu masuk Muslim, nanti berapa bulan dia kembali lagi, ada juga. Nah, jadi sebenarnya anak yang lahir itu kan semua anak kan suci, hanya saja mungkin orang tuanya yang ini kan, yang mungkin beda agama dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi adalah bagaimana doa anak yang orang tuanya mungkin beda agama tapi dia muslim yang mungkin walaupun dia itu bagaimanapun orang tuanya berbeda, dia taat. Nah, jadi dia mendoakan, apakah itu sampai atau tidak, itu pertanyaan saya. Apa bisa apa enggak? Sedangkan yang saya tahu kan ada yang mengatakan itu tidak sampai karena beda agama. Nah, ada juga yang mengatakan itu urusan Tuhan. Nah, itu Mas Moko, silakan dikupas. Terima kasih. Doa seorang anak kepada kedua orang tuanya itu apakah bisa sampai atau tidak? Yang intinya, yang pastinya sampai manakala kedua orang tua tadi juga pastinya berkeyakinan agama Islam atau sesama Muslim. Doa anak inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya nanti. Makanya yang hadir di sini, siswa-siswi ini, saya yakin kedua orang tuanya ya Muslim. Dan suatu saat nanti ketika kedua orang tua sudah tiada, yang mempunyai paling wajib mendoakan hanya anak. Saya nggak punya kewajiban untuk mendoakan orang tua. Begitu juga sebaliknya, kalian juga tidak ada kewajiban mendoakan kedua orang tua. Nah, ini ada suatu problem yang mana kedua orang tuanya katakanlah beda keyakinan dengan si anak. Contohnya kalau di sini gampangnya anaknya ibu di sini ya, itu anaknya Felis ya. Felis Tasari. Contoh langsung aja ya. Iya. Felis kan Muslim. Iya. Ya kan? Mohon maaf, ibunya kan Muslim kan. Iya. Nah, ketika Felis mendoakan ibunya, apakah sampai atau tidak? Sampai, tapi doanya dalam jalur Muslimnya. Ya, paham ya? Jalur Muslimnya. Felis tetap mempunyai kewajiban mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan berikanlah petunjuk kepada ibuku, agar ibuku bisa berkeyakinan seperti aku. Memang harus begitu. Artinya apa? Kamu tetap harus kuat, ya. Felis harus kuat sampai kapanpun, jangan sampai goyah keimanan, keislaman. Saat ini mungkin kamu masih Islam ya, tapi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kan belum tentu. Artinya belum tentu, siapa tahu dipaksa ibu, dipaksa orang lain ataupun diiming-imingi yang lainnya. Nah, makanya Felis harus tetap kekeh, tetap harus kuat mempertahankan keimanannya, keislaman. Ya, tidak cuma Felis, semuanya, karena nanti juga tidak menutup kemungkinan
baik yang laki-laki ataupun yang perempuan dilalai cara akan mendapatkan jodohnya dengan cara berbeda keyakinan. Sekarang kan kita tren kan, pacaran sudah agak lama, kan kayak tren, ya. Hati-hati kalian atau kita semua yang sudah terlanjur syahadat, sudah terlanjur Islam, sudah terlanjur mukmin, jangan sampai goyah, baik itu diiming-imingi, mohon maaf, calon istri, calon suami, harta, pangkat, jabatan untuk beda keyakinan, jangan sampai. Walaupun yang nyuruh itu adalah kedua orang tua kita sendiri. Makanya seandainya nanti terjadi kalian kok punya calon non muslim, jangan sampai, ya, jangan sampai kalian yang ikut non muslim. Justru harus entah bagaimana caranya calonmu itu tadi diislamkan. Jangan sampai kamu yang ikut non muslim. Ya. Tapi nanti ada cara lagi seandainya kok, mohon maaf, misalnya harus melalui non muslim dulu, tapi